wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Nur Amalia dengan NPM 2024 14500 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mailani Damayanti dengan NPM 2024 14500 Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Selamat menyaksikan. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah agama yang diampu oleh Bapak Bahrudin Salim, SAG, MA. Topik ini dipilih dengan harapan dapat memberikan wawasan baru tentang konsep memahami sejarah Islam Nusantara dan Islam berkemajuan yang dialami di Indonesia. Kami berharap bahwa pembahasan ini dapat memberikan perspektif baru dalam memandang aktivitas ekonomi sebagai sebuah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kebaikan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi kontribusi positif dalam mengembangkan konsep ekonomi yang lebih bermartabat dan berkeadilan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 21 September 2024. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ajaran moderasi beragama Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah dalam konsep Islam Nusantara dan Islam berkemajuan serta kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jenis penelitian yakni studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis data kepustakaan baik berupa buku maupun jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ajaran moderasi agama dalam NU tergambar melalui jargon Islam Nusantara, sedangkan Muhammadiyah melalui Islam berkemajuan. Kedua, alterasi moderasi beragama antara NU dan Muhammadiyah kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, yakni sama-sama menjunjung tinggi sikap damai dalam Al-Baqarah ayat 143. Tolong-menolong dalam Al-Maidah ayat 2, dan patuh pada pemimpin dalam surah An-Nisa ayat 59. Ketiga, Islam sebagai agama akhir zaman selalu membuka diri untuk menerima dan diterima oleh nilai-nilai lokal sepanjang masih sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran dasarnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana perluasan pandangan agar masyarakat berpikir lebih cerdas dan jernih, serta terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan Al-Quran. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Gagasan Islam Nusantara berkemajuan merupakan kontemplasi imajinatif Nur Syam, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau Sekjen Kemenak, Republik Indonesia, sekaligus guru besar pada Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebagai mantan Sekjen Kemenak, Syam telah cukup banyak memahami apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Melalui gagasan tersebut, ia berupaya menyodorkan konsep moderasi beragama dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Dari NU didapatkan konsep Islam yang toleransi dan adaptif terhadap dunia luar, termasuk kearifan lokal. Sedangkan dari Muhammadiyah didapatkan konsep Islam yang bisa bergandengan dengan kemajuan dunia modern. Artikel ini hendak meletakkan kedua konsep moderasi beragama tersebut ke dalam satu tarikan nafas, yaitu menyodorkan Islam moderat yang ramah terhadap pernak-pernik, kebinekaan sekaligus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman.
Sejak masa awal kemerdekaan, perdebatan dan konsentrasi ideologi dan gerakan keislaman seakan menjadi sebuah diskusi yang tidak ada habisnya. Diawali dengan konsep nasionalisme yang dimotori oleh Soekarno, yang pada saat itu Orde Lama harus berhadapan dengan kekuatan politik Islam dalam konteks hubungan agama Islam dan negara untuk membangun ideologi negara Indonesia. Konsentrasi antar gerakan ideologi keislaman tersebut pada faktanya memberikan warna pada sejarah panjang ideologi politik Islam di Indonesia pada masa setelahnya. Pada masa Orde Lama, gerakan ideologi keislaman ini kemudian menunjukkan karakternya yang lebih condong ke ranah politik. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yakni 1. Jelaskan 3 aspek yang menjadi entitas penting ciri moderatisme dalam karakter NU dan Muhammadiyah yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. 2. Bagaimana konsep pendidikan Islam Nusantara yang diusung oleh Nahdlatul Ulama dan konsep pendidikan Islam berkemajuan oleh Muhammadiyah. 3. Apa yang membedakan Islam Nusantara dengan Islam di Nusantara? 4. Apakah perpindahan dari seseorang yang secara kultural adalah pengikut NU menjadi aktivis Muhammadiyah bisa disebut sebagai proses konversi juga? Bab 2. Landasan teori. A. Kajian teori. Kajian teori yang kami cari itu ada meliputi pengertian Islam Nusantara, pengertian Islam berkemajuan, dan pengertian Islam. Yang A. Pengertian Islam Nusantara merupakan turunan dari kata asalmu, asalamu, asalamat yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Islam berarti suci, bersih, tanpa cacat. Islam berarti menyerahkan sesuatu. Islam ada memberikan keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayakan seluruh jiwa raga seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang mengajarkan pada pemeluknya orang Islam yang untuk menyebarkan benih perdamaian, keamanan, dan keselamatan untuk diri sendiri, sesama manusia, dan kepada lingkungan sekitarnya. Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui pertimbangan budaya atau tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Tapi kajian ini dibatasi pada Indonesia, sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. B. Pengertian Islam berkemajuan. Islam yang berkemajuan merupakan aktualisasi dari perluasan pandangan keagamaan melalui dakwah dan tasdid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi tetap menerapkan kontak kekinian dan proyeksi masa depan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kompleksitas kehidupan modern abad ke-21 guna menghadirkan Islam sebagai ajaran yang adaptif, responsif, dan implementatif terhadap problematika kemanusiaan, serta bisa membawa kemajuan bagi peradaban umat manusia. C. Pengertian Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Satu senada dengan pendapat di atas, sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh, dan taat disebut sebagai orang Muslim. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat. A. Mengenal Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Islam Nusantara adalah aliran Islam yang dikembangkan di Indonesia dan diperkenalkan pada tahun 2015. Islam Nusantara memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Moderat atau wasatiyah, 2. Inklusif, 3. Toleran, saling menghormati, 4. Tidak mengklaim hanya agama sendiri yang benar, 5. Bersatu dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika, 6. Tawasuf atau moderat,
7. Tawazun atau tolong-menolong. 8. Belas kasih. 9. Perdamaian. 10. Hidup secara harmoni. Islam Nusantara dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama sebagai bentuk gerakan denominasi masyarakat Islam di Indonesia. Islam Nusantara dianggap cocok dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan menolak denominasi Islam berdasarkan perspektif Arab dan Timur Tengah. Pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, para ulama belum begitu terorganisasi. Namun, mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun, kematian seorang kiai, secara berkala mengumpulkan masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren yang saat ini tersebar di Nusantara. Secara fikih, Islam Nusantara sangat dipengaruhi oleh komunitas Nahdlatul Ulama. Setiap kali kita berbicara tentang Islam Nusantara, tidak bisa kita memisahkannya dengan Islam Nahdliyin. Sebaliknya, bagi para warga Nahdliyin, setiap kali kita berbicara tentang Islam, tentu akan berbicara dalam konteks Islam Nusantara. Sedemikian kental hubungan antara keduanya, kita tidak bisa memisahkan antara keduanya. Dalam Muktamar NU ketiga yang lalu, NU kembali mengusung penguatan Islam Nusantara. Nahdlatul Ulama sejak awal memompahkan semangat multi mazhab sebagaimana disimbolkan dalam lambang NU, ada ikatan tali yang longgar mengikat bola dunia dan diterangi dengan 9 bintang. Satu di antaranya paling besar sebagai simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuknya. Bintang lainnya ada Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan hadis sebagai warisannya. Bintang lainnya ada yang menyimbolkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah dengan 4 imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jejak Islam Nusantara dapat kita baca melalui karakter keberagaman yang menjadikannya berbeda dengan corak keberagaman di beberapa belahan dunia. Pertama, menunjukkan sifat yang inklusif. Dalam lintas sejarah perkembangan Islam dikenal ada dua corak pemahaman dan penghayatan Islam, yaitu corak eksklusif dan corak inklusif. Islam Nusantara lebih akrab dengan Islam inklusif, sebuah pemahaman yang selalu berusaha menampilkan Islam sebagai ajaran agama yang penuh dengan kasih sayang atau rahmah, toleransi atau tasamuh, keadilan atau adalah, menekankan aspek pertemuan, titik temu, dan perjumpaan atau kalimah sawa, bukannya menampilkan kekerasan atau tasyadud, dan terorisme atau irhab. Kedua, lintas aliran. Aliran-aliran keagamaan dan pemikiran yang pernah berkembang di bumi Nusantara ini tampaknya berjenjang dan agak sistematis, terutama aliran pemikiran keislaman. Ketiga, menunjukkan sikap anti kekerasan. Para pendakwa membawa Islam di Nusantara tanpa disertai kekerasan, untuk tujuan apapun, atas nama apa dan siapapun, serta kepada siapapun, bahkan untuk kepentingan agama Allah pun, cara-cara kekerasan harus tetap dihindari. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Keempat, tawaguf tetapi kritis. Salah satu ciri moderasi Islam di Nusantara ialah mudah mengkoordinir tetapi tetap kritis. Tawakuf artinya berhenti mempermasalahkan suatu masalah dengan cara mengambil salah satu opsi yang terbaik di antara berbagai opsi yang ada, meskipun opsi itu belum memuaskan semua pihak. Islam berkemajuan adalah pandangan keislaman Muhammadiyah yang merupakan aktualisasi dari perluasan pandangan keagamaan. Pandangan ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta menerapkan kontak kekinian dan proyeksi masa depan. Beberapa ciri-ciri Islam berkemajuan diantaranya: 1. Berlandaskan pada tauhid. 2. Menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ketiga, memegang prinsip al-wasatiyah. Keempat, menyamaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup. Kelima, menjunjung tinggi kemuliaan manusia tanpa diskriminasi. Keenam, berorientasi kepada universalitas agama Islam. Ketujuh, terbuka dan toleran terhadap perbedaan pemikiran.
Pandangan Islam berkemajuan sudah didengungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pandangan ini secara resmi tercantum dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua hasil Muktamar ke-46 di Yogyakarta pada tahun 2010. Istilah dan konsep Islam berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah merupakan suatu pandangan keagamaan atau religious view, khususnya pandangan keislaman atau Islamic view, sama dengan perspektif keagamaan atau religious perspective, yakni perspektif keislaman atau Islamic perspective dalam kerangka pemikiran paradigmatik, jadi bukan suatu aliran atau mazhab keagamaan dalam Islam. Pandangan Islam berkemajuan merupakan ikhtiar untuk menggali dan mengaktualisasi kembali pemikiran Islam yang digagas dan dipraktikkan oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan generasi awal gerakan Islam. B. Islam Nusantara berkemajuan sebagai model berislam secara moderat. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keislaman di Indonesia secara masif mengkampanyekan model berislam secara moderat. Hal tersebut dilatar belakangi oleh fenomena semakin banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang terpengaruh paham radikal yang dipandang dapat mengganggu keharmonisan antar warga negara. Mengingat mereka yang sudah terpengaruh dengan paham radikalisme cenderung memperlihatkan wajah Islam yang marah daripada ramah. Selain itu, kelompok-kelompok radikal merasa bahwa hanya kelompok mereka saja yang benar, bahkan kemudian melakukan klaim atas nama Islam secara general. Konsekuensinya, kelompok lain dianggap sebagai salah, bahkan tidak jarang dituduh sesat. Keadaan tersebut pada akhirnya memicu timbulnya konflik sosial di masyarakat, karena mereka juga tidak segan melakukan tindakan represif terhadap kelompok lain yang dianggap salah satu sesat. Tentu, hal yang demikian juga berpengaruh pada citra Islam di mata dunia, sehingga NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk semakin gencar mengampanyekan apa yang disebut Islam wasatiyah atau moderat. Meskipun NU dan Muhammadiyah mengusung konsep moderasi beragama, tapi masing-masing mempunyai ciri khas dalam konsep yang ditawarkan, termasuk dalam hal mengistilahan atau label. NU menawarkan konsep Islam Nusantara, yang secara singkat bisa dipahami sebagai model sebagaimana telah diajarkan oleh para ulama, ahli al-sunnah wal jamaah terdahulu, salaf al-solib, dan mengakomodir praktik-praktik tradisi lokal Nusantara tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan Muhammadiyah menawarkan konsep Islam berkemajuan yang mengandaikan bahwa beragama Islam bukan berarti menjadikan seseorang terperangkap dalam kejumutan. Islam berkemajuan juga mengedepankan sikap moderat dan tidak anti terhadap modernisme. Bahkan konsep ini justru memandang modernisme harus dibarengi dengan nilai-nilai keislaman, sehingga masyarakat muslim tidak tercerabut dari ajaran agama Islam. Selanjutnya C. 3 aspek yang menjadi entitas penting ciri moderatisme dalam karakter NU dan Muhammadiyah yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Yang pertama, ciri moderatisme NU dan Muhammadiyah menjunjung tinggi nilai perdamaian, sebagaimana tergambar dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 61. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Ia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kedua, entitas prinsial yang ditawarkan NU dan Muhammadiyah mendukung setiap anggotanya untuk saling tolong-menolong. Ini menjadi sangat penting sebab kehadiran manusia di muka bumi ini merupakan makhluk sosial yang tak akan terlepas dari kepentingan orang lain. Prinsip ini sesuai dengan kandungan Al-Maidah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Ketiga, prinsip Islam Nusantara dan Islam berkemajuan sama-sama menjunjung tinggi nasionalisme. Prinsip yang berlandaskan rasa cinta tanah air ini menjadi hal yang sangat penting untuk ditegaskan. Salah satu indikator rasa cinta tanah air adalah kesediaannya mengikuti setiap peraturan pemerintah sebagaimana termasuk dalam kandungan An-Nisa ayat 59.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. D. Konsep pendidikan Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Pada pendidikan Islam Nahdlatul Ulama awal modernisasi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan madrasah modern di pondok pesantren yang sistem madrasah diperkenalkan dengan memasukkan pelajaran umum. Di era masa kini, pendidikan NU mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai kurikulum, mulai dari tradisional hingga modern B. Pada konsep pendidikan Islam Muhammadiyah, di awal modernisasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, memperkenalkan pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dengan sains dan teknologi, penekanan pada pemikiran kritis dan ijtihad. Dan di era masa kini, Muhammadiyah terus berkembang dengan berbagai sekolah dan universitas yang mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Selanjutnya, apa yang membedakan Islam Nusantara dengan Islam di Nusantara? Islam di Nusantara termasuk di dalamnya sejarah perkembangan populasi dan ciri khas Islam di kawasan Nusantara. Sedangkan Islam Nusantara lebih menunjukkan pada keunikan sifat dan karakteristik Islam di kawasan Nusantara. Dengan demikian, orang yang ahli tentang Islam wilayah Nusantara belum tentu memahami konsep Islam Nusantara itu sendiri. Islam Nusantara melibatkan berbagai disiplin keilmuan seperti usul fikih dan penafsiran terhadap nas atau teks agama. Islam Nusantara lebih banyak berhubungan dengan fenomena Islam, SD Islam, ketimbang Islam, SN Islam. Islam memiliki ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran dasar bersifat absolut, universal, dan eternal, seperti rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan ajaran non-dasar bersifat fleksibel, kontemporer, dan umumnya berbicara tentang hal-hal yang bersifat cabang atau furu'iyah. Wacana Islam Nusantara berada di dalam ranah ajaran non-dasar. Selama Islam Nusantara masih tetap di dalam wacana ajaran non-dasar, maka tidak perlu dikhawatirkan akan adanya keracuan ajaran. Karena Islam sebagai agama akhir zaman selalu membuka diri untuk menerima dan diterima oleh nilai-nilai lokal, sepanjang masih sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran dasarnya. F. Apakah perpindahan dari seseorang yang secara kultural adalah pengikut NU menjadi aktivis Muhammadiyah bisa disebut dengan proses konversi juga? Menurut William James, pakar psikologi ternama dari Amerika Serikat yang hidup tahun 1842 sampai dengan 1910, proses perpindahan itu tidak melulu berarti perpindahan dari agama tertentu ke agama lain, seperti dari Kristen ke Islam dan dari Hindu ke Kristen, tetapi juga mencangkup perpindahan dari kelompok agama tertentu ke kelompok agama lain, seperti dari Sunni ke Syiah dan dari Jesuit ke Mormon. Jika mengikuti William James, maka jawaban dari pertanyaan adalah bisa iya tetapi juga bisa tidak. Ini tentu mengacu pada definisi dari konversi itu sendiri. Dalam buku klasiknya yang berjudul The Varieties of Religious Experience pada tahun 1985, William James mendefinisikan konversi sebagai sebuah proses di mana religious ideas previously peripheral in his consciousness now take a central place, and then religious aims for the habitual century of his energy. Artinya, konversi itu terjadi jika suatu pandangan keagamaan yang dulunya hanya dianggap pinggiran dan tak penting atau bahkan menyimpang oleh seseorang, namun kemudian ia berubah menjadi meyakini bahwa yang pinggiran itu menjadi sentral atau sangat penting, maka orang itu telah mengalami apa yang disebut proses konversi. Apalagi jika keyakinan baru menjadi tempat ia menumpahkan seluruh aktivitas dan energinya. Mengikuti definisi yang dikembangkan oleh James itu, maka beberapa kasus perpindahan dari NU ke Muhammadiyah atau sebaliknya bisa masuk kategori konversi dan juga bisa sekedar perpindahan organisasi. Bab 4. Rekomendasi atau solusi. A. Solusi.
Jadi, solusi dari Islam Nusantara yaitu yang pertama, komunitas untuk memperkuat ikatan antara organisasi bermazhab yang mendukung solidaritas dan kerukunan. Yang kedua, bermusyawarah antara masyarakat bermazhab untuk menentukan kebenaran yang pasti. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dan persatuan dunia, terutama menciptakan harmoni di internal umat Islam. Selanjutnya ada solusi dari Islam berkemajuan. Yang pertama, menyelamatkan Indonesia dari konstantasi dan polarisasi antara agama dan sekuler yang destruktif. Yang kedua, menyamaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, memegang prinsip al-wasatiyah, tetap bersikap di tengah-tengah dan mewujudkan rahmatan Islam dalam kehidupannya. Bagian penutup. Kesimpulan dari makalah ini yaitu Islam menghendaki adanya persatuan. Apabila terdapat perbedaan, maka jika perbedaan itu dimaksudkan untuk melayani Tuhan, sebenarnya Tuhan sendiri tidak menyukai keadaan yang bercerai-berai. Islam Nusantara dan Islam berkemajuan adalah dua wacana keislaman yang berkembang di Indonesia. Dua slogan yang dikembangkan oleh dua gerakan itu, yakni Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan, juga dinilai saling melengkapi atau lebih tepatnya bisa disingkat menjadi Islam Nusantara yang berkemajuan. Dan sarannya kepada setiap pemeluk Islam untuk tidak menganggap adanya perbedaan antara dua gerakan Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. Diharapkan dapat melengkapi satu sama lain agar seluruh agama Islam di Indonesia dapat selalu bersatu karena Tuhan tidak menyukai adanya cerai-berai, peperangan antar umat beragama apalagi umat muslim.